Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Selamat pagi semuanya, ayo begini dulu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya teman-teman? Berjumpa kembali di Sekolah Minggu GKI Pekanbaru. Oke teman-teman, hari ini dengan Rosa Abis dan Tabita dan Oke Tabita, kamu mau sama teman-teman? Halo, yuk bilang. Halo teman-teman. Oke, pasti mereka ini lagi. Kamu siap beribadah? Siap ya. Oke teman-teman, yuk kita beribadah bersama-sama. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Yuk kita naikkan pujian saat pagi hariku datanglah. Teman-teman boleh angkat tangannya ya. Saat pagi hariku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendah hati, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, menyembah Allah Maha Tinggi. Sama tanganmu tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Jadi semua bersama-sama kita naikkan pujian ini dalam saat pagi. Saat hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, menyembahkan Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini karena Tuhan yang menolong kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami sehingga berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, tadi yuk kita siap-siap memuji Tuhan. Kita mau aja teman-teman jam run. Jam kepada siapa ya? Jam kepada terang Tuhan ya kan? Dan run lari dari dosa kita ya kan? Kita selama ini hidup berdosa di depan Tuhan. Teman-teman, ini ada sebuah lagu baru ya, Jump into the Light. Bahasa Inggris ya, kita nyanyi sama-sama ya. Run in Jesus' spirit,
Tuhan. Dan sekarang, wah bagaimana sih supaya kita mengenal terang Tuhan? Dari mana? Dari firman Tuhan ya. Sekarang kita mau siapin hati kita, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, aku mau mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang kita siap buat mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Laso Yosi. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangannya, kita mau mengucap syukur bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan buat kami semua. Hari demi hari Tuhan kami lalui karena belas kasihan Tuhan, karena pemeliharaan daripada Tuhan. Dan kami mau juga bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bertemu kembali Tuhan, kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Berkatilah kami Tuhan, karena kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami Tuhan, supaya kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami juga siap untuk dibaharui oleh firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan setiap anak-anak di rumah Tuhan, supaya kami boleh berubah, supaya kami boleh menjadi anak yang lebih baik lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, firman Tuhan hari ini judulnya adalah Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Jadi sebelumnya kita lihat dulu ada video. Kalau kita lihat dari video ini adalah video dari seorang ibu yang kita lihat sama-sama. Dia, friends, ibu ini melanggar lalu lintas. Dia melanggar pelang kereta api. Mungkin kamu pernah lihat kalau di Pekanbaru nggak ada kereta api, tapi mungkin kalau pergi ke daerah lain pernah lihat kereta api. Ibu ini melanggarnya teman-teman, dan apa yang terjadi kalau kamu lihat di gambar itu memang kayaknya lucu, tapi kasihan gitu ibunya. Ibu itu terkena pelang atau palang penahan di kereta api teman-teman, supaya nggak nyebrang. Biasanya itu ada kalau ada kereta api sedang lewat di tempat yang ramai atau di jalanan. Jadi kita lihat karena ibu itu melanggar itu, friends, dia mendapatkan sesuatu. Sebenarnya kasihan ya teman-teman ya. Dari ibu ini kita lihat juga, friends, begitu banyak
sebenarnya tanda-tanda peringatan atau larangan yang kita jumpai setiap hari dalam kehidupan kita. Ya misalnya kayak gambar pertama nih, no kamera. Di mana kita biasanya dapat melihat ada peringatan bahwa kita nggak boleh ngambil foto atau memfoto sesuatu. Mungkin teman-teman pernah pergi ke mall atau ke suatu tempat, ke toko, kita nggak boleh foto sembarangan gitu ya. Atau ada tanda dilarang buang sampah sembarangan. Atau ada juga tanda dilarang membawa makanan dan minuman. Biasanya ini mungkin kalau kita pergi ke restoran atau kita pergi ke tempat wisata yang memang mereka menyediakan makanan, kita dilarang membawanya dari luar, atau ke bioskop juga, kecuali kita belinya memang dari bioskop itu sendiri. Lalu ada juga larangan jangan berisik. Biasanya ini ada di rumah sakit mungkin atau di sekolah ya. Atau karena sekarang kita sudah mulai tatap muka, jadi ada beberapa peraturan juga nih. Ketika kita datang ke sekolah tuh banyak kali peraturannya. Gunain masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak, kalau dia sakit atau flu nggak boleh datang ke sekolah, dan tentunya menggunakan masker dengan baik atau ganti-ganti masker. Jadi kalau kita pikir-pikir, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, akan selalu ada peraturan-peraturan dan peringatan-peringatan yang sebenarnya buat beberapa orang itu tidak menyenangkan. Kok dibatasin, kok terlalu begitu banyak peraturan, kami kan ingin bebas gitu. Tapi kalau kita lihat lagi teman-teman, di Alkitab pun itu tuh begitu banyak aturan-aturan dan peringatan-peringatan yang diberikan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa begitu banyak peraturan, Miss? Mengapa begitu banyak peraturan? Pertama, supaya kita tahu, supaya kita nggak langgar perintah Tuhan. Kenapa? Karena kalau nggak ada aturan, kita nggak tahu nih kapan kita sudah melewati atau melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, supaya kita tahu apa yang Tuhan perintahkan dan supaya kita tidak berdosa. Ya, kalau kamu nggak melanggar peraturan, misalnya jangan bawa sampah sembarangan, iya sih, kamu kan nggak langsung dapat hukuman pada saat itu juga mungkin, tapi itu friends lambat laun akan merugikan diri kita sendiri. Maka Tuhan kasih peraturan-peraturan untuk menolong kita. Tuhan kasih peringatan-peringatan buat bantu kita tidak melewati batas yang Tuhan sudah buat. Nah, jadi cerita firman Tuhan hari ini tuh nggak jauh dari kata peringatan dan peraturan, karena kita akan lihat tadi seperti yang Miss sudah bilang, bahwa hari ini kita akan lihat Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Memangnya apa yang Yudas lakukan? Mungkin teman-teman di kelas besar sudah tahu betul apa yang Yudas lakukan. Tapi kita akan lihat sama-sama kembali dan merenungkan kembali bersama-sama dari nats kita hari ini adalah Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 ya. Teman-teman, jadi mari kita baca secara bergantian. Lalu akan bacain yang ganjil angka 21, nanti teman-teman di rumah baca yang genap angka 22. Oke, kita bacanya bergantian. Lalu akan bacakan yang pertama, Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Oke, adik-adik di rumah. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera." Memegang kas yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Kita baca sama-sama. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi teman-teman, kita lihat bahwa di ayat 21 katanya Tuhan beserta murid-muridnya itu tuh lagi makan. Mereka tuh sedang makan bersama di sebuah meja gitu.
Kalau zaman dulu, Miss kenapa makannya sambil tidur? Ya karena zaman dulu friends ada budaya mereka akan makan bisa sambil rebahan gitu. Dan mereka makan bersama dengan murid-muridnya. Teman-teman, berapakah jumlah murid Tuhan Yesus? Ya, ada 12 ya. Jadi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang makan di perjamuan terakhir. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa dia begitu terharu, tapi bukan terharu karena akan mendapatkan hadiah atau kayak kita merasa terharu karena kita melakukan sesuatu dan dipuji orang. No, terharu di sini tuh Tuhan tuh merasa sedih dan Tuhan bilang bahwa di antara kamu yang duduk dengan aku, itu artinya di antara murid-murid yang duduk dengan Tuhan Yesus itu akan ada loh nanti yang melakukan pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Wah, waktu murid-muridnya dengar itu mereka kaget, hah? Siapa yang Yesus maksudkan? Semuanya penasaran gitu, apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Maka siapa orang itu Tuhan? Maka Tuhan Yesus bilang, nanti orang itu adalah ketika aku mencelupkan roti ini dan kepadanya aku berikan roti ini, dialah orangnya. Tuhan sudah kasih kode, Tuhan kasih peringatan gitu kepada orang yang akan Tuhan kasihkan roti yang sudah dicelupkan kepada anggur itu. Maka Tuhan menyuapkan roti itu, friends, memberikan kepada Yudas. Melalui roti itu Tuhan memberikan peringatan kepada Yudas supaya apa? Supaya Yudas tahu, supaya Yudas tidak jatuh ke dalam dosa karena dia akan mengkhianati Tuhan Yesus. Udah ada nih peringatan kepada Yudas. Tapi friends, Yudas gak mengindahkan itu. Yudas tidak peka sama peringatan yang Tuhan kasih. Dia tidak memikirkan apa yang Yesus katakan. Dan Yudas dikuasai oleh iblis, dia tergoda friends, dan dia akhirnya pergi dengan perasaan bingung. Dan juga dia berpikir apakah Tuhan memang menyuruh aku pergi atau apa ya? Karena pada waktu itu Yudas kerasukan iblis katanya. Tapi poin penting yang kita lihat bahwa Yudas tuh gak peka sama peringatan yang Tuhan kasih. Itu tuh udah jelas gitu. Tapi murid-murid yang lain juga gak ngerti apa sih maksudnya Tuhan Yesus dan memberikan itu kepada Yudas. Maka Yudas pun pergilah dari situ, friends. Ya. Jadi kalau kita lihat Tuhan memperingatkan itu bukan dengan kata-kata, bukan hanya dengan kata-kata langsung, Yudas kamu akan mengkhianati aku, enggak. Tuhan kasih peringatan menggunakan sesuatu yang cukup jelas sebenarnya dengan menggunakan roti. Tapi apakah Yudas mendengarkannya? Seperti yang kita tahu, teman-teman, Yudas tidak mendengar peringatan yang Tuhan kasih. Yudas yang mengabaikan peringatan yang Tuhan kasih. Dia begitu terpesona, tergoda dengan bisikan dan rayuan iblis, maka Yudas jatuh ke dalam dosa dan dia pada akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus, gurunya, temannya, dengan cara menjual Tuhan Yesus. Yudas begitu cinta uang. Memang pada akhirnya Yudas akan menyesal, teman-teman, tapi ketika peringatan itu datang, peringatan itu ada, Yudas nggak peka, Yudas nggak menuruti peringatan yang Tuhan kasih. Ya, jadi kalau kita lihat Yudas, kita mungkin lihat Yudas nih, kok kamu gitu sih Yudas, kok kamu nggak mengindahkan peringatan dari Tuhan sih? Padahal teman-teman, kita juga sering begitu, sering melanggar perintah Tuhan, sering tergoda untuk melanggar aturan-aturan, peringatan-peringatan Tuhan atau peringatan-peringatan juga yang ada di sekitar kita. Ya, dibilang kita nggak boleh, misalnya di rumah mama kita bilang kamu nggak boleh nonton TV terlalu dekat. Seringkali kita nggak mengindahkan, kita nonton TV terlalu dekat. Nggak boleh main handphone terlalu lama, kita main handphone terlalu lama. Nggak boleh main game terlalu lama, tapi kita main game terlalu lama. Atau Tuhan bilang nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, nggak boleh iri hati. Tapi kadang-kadang teman-teman, kita tuh tergoda ngelakuin itu. Ya, jadi nggak cuma Yudas yang mendapatkan godaan, kita juga dapat gitu. Maka apakah ketika kita mau mencuri atau ketika kita mau berbohong, pada saat ini Tuhan akan datang, hey, nggak boleh, kamu nggak boleh mencuri? Apakah Tuhan memang akan datang dan menegur kita secara langsung? Tentu tidak, teman-teman. Karena Tuhan ya secara ini tidak bersama-sama dengan kita lagi, beda dengan murid-muridnya pada waktu itu. Tapi peringatan yang datang kepada kita tuh melalui banyak hal ya, melalui banyak hal. Kita diingatkan melalui apa aja? Pertama tentunya adalah dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Jadi jangan kita baca firman Tuhan ya hanya untuk menambah pengetahuan tapi nggak mengubah kita. Jangan kita dengar firman Tuhan tapi nggak mengubah kita.
ya. Karena kita diingatkan bisa melalui itu. Yang kedua, bisa juga melalui papa dan mama atau orang tua yang mungkin akan tegur dan nasihati kita. Maka kamu jangan sedih kalau kamu lihat kamu dimarahi atau bahkan dihukum ketika melakukan suatu kesalahan. Itu adalah cara mereka ngingatin kita untuk kita nggak ngelakuin hal yang sama di kemudian hari, supaya kita nggak jatuh ke dosa yang sama di kemudian hari. Misalnya kamu ketahuan deh Frans berbohong gitu sama mama kamu bilang nilai kamu tuh bagus, atau kamu sudah ngerjain PR atau kamu ternyata belum mengerjakannya. Lalu mama papa kamu tuh marah. Apakah itu hal yang benar menurut kamu? Atau menurut kamu salah kalau orang tua kamu marah dan menegur kamu ketika kamu berbuat salah? Orang tua tentunya akan menegur dan menasihati anaknya. Kenapa begitu? Supaya nanti di kemudian hari mereka tahu bahwa bohong tuh nggak boleh loh. Ada konsekuensi loh, ada hukuman yang akan terjadi loh nanti. Ada masalah yang lebih besar lagi loh nanti kalau aku bohong. Ya, melalui papa dan mama Tuhan pakai untuk mengingatin kita. Kalau kita mau dengar. Yang ketiga, juga melalui guru di sekolah maupun di sekolah minggu, ya. Secara langsung maupun nggak langsung, nasihat yang mereka kasih, masukan yang mereka kasih, itu friends bisa mengingatkan kita, bisa bantu kita untuk nggak melakukan hal-hal yang Tuhan larang. Lalu terakhir juga melalui adik atau kakak kita, ya. Adik dan kakak kita juga bisa loh friends, nggak melulu harus yang lebih tua gitu. Adik kita, teman-teman kita yang ada di sekolah, teman-teman kita di tempat les, teman-teman kita di gereja, teman-teman di komplek rumah, mereka juga bisa bantu kita, ngingatin kita supaya nggak jatuh ke dalam dosa, supaya kita nggak melanggar perintah Tuhan atau peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita. Dan gak hanya itu teman-teman, Tuhan juga bisa pakai kita buat ngingetin orang-orang di sekitar kita. Ya, kita juga bisa kok ngingetin orang-orang sekitar kita. Kalau kita lihat teman kita tergoda melakukan suatu kesalahan, mereka melanggar peraturan yang ada, kita bisa bantu kasih tahu mereka. Bukan ikut-ikutan, teman-teman ya. Kita bisa bantu kasih tahu mereka, oh itu nggak boleh loh. Jangan dong, nanti kita dimarah loh. Oh jangan dong, nanti kamu jatuh. Atau misalnya, atau pas papa dan mama lagi bawa mobil gitu misalnya, atau bawa motor mau melanggar lalu lintas, kamu bisa kok nasihatin. Pak janganlah langgar lalu lintas, itu bahaya loh. Bisa teman-teman. Jadi bukan karena harus lebih muda atau lebih tua gitu, tapi orang-orang di sekitar kita memang bisa Tuhan pakai, dan kita juga bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan orang-orang untuk tidak berbuat dosa. Ya, cuman ya kita harus lebih peka. Kita baca ini kan sama-sama. Aku mau lebih peka terhadap peringatan dan perintah Tuhan dalam hidupku. Kita baca satu kali lagi, 1, 2, 3. Aku mau lebih peka terhadap peringatan dan perintah Tuhan dalam hidupku. Ya teman-teman, biarlah ini tuh jadi janji kita. Biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini tuh bisa mengubah hidup kita, bisa buat kita lebih berjanji untuk lebih mengikuti aturan-aturan yang ada, peringatan-peringatan yang ada, nasihat-nasihat yang ada. Untuk kebaikan siapa? Tentu friends itu untuk kebaikan kita sendiri dan juga untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi teman-teman di rumah, sekian firman Tuhan hari ini. Kita harus lebih waspada ya. Jangan seperti Yudas, dia begitu tergoda, dia lupa, bahkan dia mengabaikan peringatan dari Tuhan sehingga Yudas jatuh ke dalam dosa. Jadi mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan semoga Tuhan menolong kita untuk terus bisa melakukan firman Tuhan. Itu aja firman Tuhan hari ini teman-teman. Kita berdoa, kita bersyukur karena Tuhan sudah bimbing kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur Tuhan hari ini buat firman yang boleh kami dengarkan, buat firman yang boleh mengingatkan kami Tuhan untuk lebih peka Tuhan, untuk lebih mendengar dan mengikuti setiap perintah dan juga aturan yang ada di sekitar kami dan juga yang Tuhan berikan melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami setia melakukannya dan kami boleh terhindar Tuhan dari jatuhnya kami ke dalam dosa, dan kami Tuhan boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan melalui orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, pakailah kami menjadi orang yang mengingatkan orang-orang di sekitar kami untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh
bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati supaya COVID-19 Tuhan boleh dihilangkan Tuhan, supaya kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa, datang ke sekolah, datang ke gereja Tuhan, beribadah bersama-sama secara langsung. Berkati setiap anak-anak Tuhan, atau orang tua atau keluarga kami yang ada sedang sakit atau terpapar COVID. Tuhan, kami berdoa Engkau yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, sampai situ hari ini dan kita akan mengakhirinya. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mau persembahan. Oke Tabita, gimana caranya yang persembahan? Ada 3 cara. Oke, gimana Tabita memberikan persembahannya? Yang pertama, dengan dimasukkan ke dalam celengan, ya kan? Terus yang kedua, dimasukkan ke dalam amplop, ya kan? Nanti kalau ada kesempatan ke gereja, teman-teman bisa bawa amplopnya, ya kan? Terus yang ketiga, dengan transfer ke rekening yang ada di sini, ya kan? Oke, mari kita barengi persembahan kita dengan sebuah pujian. Terima kasih Yesus, ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Kita akan pujian sekali lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Mari kita berdoa ya, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami boleh memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah persembahan kami ini boleh berkenan kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan menerima, memakai persembahan kami ini untuk pekerjaan, pelayanan Tuhan di komisi sekolah minggu khususnya, dan di gereja Tuhan, dan untuk memberkati banyak orang. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu boleh beribadah dan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, Tabita, gak terasa dokter kita sudah selesai ya Tabita. Oke. Wah, Tabita senang hari ini bisa memuji Tuhan. Teman-teman juga pasti itu sudah bisa mendengar firman Tuhan ya. Oke teman-teman, kita akan ketemu kembali minggu depan. Oke, yuk kita say goodbye teman-teman yuk. Oke, sampai jumpa lagi teman-temannya semuanya ya. Oke, sampai jumpa lagi.